teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi. Bukan semata-mata itu. Tetapi ketercerabutan yang kita hadapi saat ini adalah ketercerabutan bahkan sampai pada paradigma dan pandangan hidup kita, bahkan ideologi dan akidah kita. Sedemikianlah sebetulnya dinamika zaman yang sangat dahsyat. Para ilmuwan dan para pengamat mengatakan bahwa apa yang disebut dengan era disrupsi, masa disrupsi saat ini yang kita hadapi dalam milenium ketiga ini, yang saat ini kita rasakan adalah berbagai macam tantangan hidup kita tidak pernah terduga dan tidak pernah diketahui akan berapa lamanya bertahan suatu peristiwa. Bahkan bisa kita lihat saat ini. Saya kira ketika manusia begitu cepat berlari, maka Allah memberikan mereka satu ujian yang sangat dahsyat yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Pandemi COVID-19 misalnya, terlepas dari berbagai macam silang pandangan masyarakat di dunia. Terlepas dari orang mengatakan apa itu konspirasi atau tidak, yang fakta adalah bahwa virus ini ada. Sampai hari ini, satupun para ilmuwan di dunia kalau ditanya kapan virus ini berakhir, itu sama dengan bertanya kepada para ahli vulkanologi. Meskipun berbagai macam indikatornya sudah ditemukan, baik indikator yang bersifat matematis ataupun visual yang terlihat, tetap saja mereka mengatakan, kami tidak tahu kapan erupsi Merapi itu akan terjadi. Sama halnya dengan kita bertanya kepada para ahli geologi, ahli kegempaan bumi. Mereka tahu parameternya, mereka tahu indikator. Tetapi begitu ditanya, kapan peristiwa gempa bumi itu akan terjadi, maka satupun di antara para ilmuwan juga tidak dapat mengetahui. Persis dengan dinamika zaman saat ini. Zaman yang penuh dengan ketidakpastian. Jadi bukan hanya dalam kehidupan kita yang pribadi, bahkan dalam kehidupan kita sebagai bangsa pun juga demikian. Suatu peristiwa tiba-tiba terjadi dan tiba-tiba hilang begitu saja. Satu peristiwa tidak ada yang berdiri sendiri. Bahkan satu peristiwa di satu negara pun tidak pernah lepas daripada suatu peristiwa yang terjadi di negeri-negeri yang lain. Dan masyarakat kita sekarang sulit untuk memahami apakah sesuatu itu hakiki atau tidak. Mana yang sesungguhnya sebagai sebuah fakta kehidupan dan mana sebagai sesuatu yang sama sekali tidak faktual. Ini penuh dengan dunia yang ambigu, serba tidak jelas. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, dunia yang seperti ini juga bukan hanya semata-mata terjadi di dalam gaya hidup manusia, tapi juga masuk di dalam kehidupan kita yang sangat penting, yang sangat fundamental, yaitu adalah masuk di dalam disrupsi keagamaan kita. Pada saat tatanan nilai di dunia ini mengalami keterjungkir-balikan seperti itu, lembaga-lembaga keagamaan kita lemah, termasuk mohon maaf, Muhammadiyah kita juga demikian. Ya. Bisa dibayangkan dalam suasana belajar yang yang direct saja, langsung seorang guru menjelaskan berbagai macam pelajaran, itu kita masih mendapatkan banyak sekali ketimpangan. Bahkan saya ingin mengatakan dalam pembelajaran yang langsung, apalagi kemudian pembelajaran saat ini berjalan secara online. Lah, baru kemarin seorang kawan dari psikolog di Universitas Islam Indonesia memberikan satu
kabar yang sangat mengejutkan. Sisi lain daripada pembelajaran online saat ini adalah maraknya pernikahan yang sama sekali tidak dikehendaki. Bahkan kantor-kantor KUA di Indonesia itu menurunkan syarat untuk menikah. Mengapa? Karena ketika anak-anak kita online dan mereka tidak terkontrol secara baik, justru ada budaya baru yang terjadi. Mereka juga menghadapi ketercerabutan daripada akhlak dan moralitas sebagai anak-anak muda. Pada saat yang demikian, lembaga-lembaga agama kita juga mengalami penurunan di dalam peran ya, dan aktivitasnya. Budaya beragama kita sekarang sudah berubah. Dari orang membaca kitab, mendengarkan penjelasan para guru, para kiai, putusan-putusan majelis tarjih begitu kalau kita di Muhammadiyah saat ini sudah berubah. Otoritas itu diambil oleh kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber virtual, bahkan sosial media. Persoalan agama ini masuk seperti orang masuk di supermarket. Terserah dia mengambil pandangan yang seperti apa, pendapat yang seperti apa. Keberagaman masyarakat kita sedemikian terbuka. Sampai nanti terjadinya pergeseran-pergeseran nilai dari masyarakat yang senantiasa memiliki komitmen terhadap nilai-nilai ilahiyah. Ya. Kearifan-kearifan lokal yang diwariskan oleh para leluhur kita yang muslim dan beriman di negeri ini berubah menjadi nilai-nilai yang sekular, nilai-nilai yang jauh daripada prinsip keagamaan yang semestinya. Nah, jemaah sekalian, membaca fenomena ini, bahkan juga kita di dalam budaya keseharian kita, mungkin tidak banyak yang menyadari apa yang dikatakan oleh para pakar psikologi. Munculnya budaya sensasi yang berlebihan saat ini. Sensing culture. Manusia terjebak di dalam budaya yang serba sensasi. Bapak Ibu bisa melihat di Instagram betapa banyak orang yang berfoto di depan reruntuhan yang sesungguhnya. Di dalam runtuhan gempa itu masih ada suara-suara teriakan. Dia selfie bukan untuk memberikan suatu pertolongan, tetapi justru untuk mengambil suatu sudut pandang dari kamera. Betapa banyak orang yang menikmati berfoto ria, padahal di depannya sedang terjadi longsoran tanah, mungkin mengubur sebagian saudara-saudara kita yang ada di situ. Semua sibuk mengabadikan peristiwa itu. Semua mengangkat kamera dan pada saat yang sama ada saudara kita yang sesungguhnya tertimbun di situ. Itu adalah yang disebut dengan budaya sensasi, sensing culture. Bahkan orang beribadah pun sekarang ini semuanya serba dipotret, kemudian serba diupdate. Sehingga sering kali saya guyon, semua ibadah kita ini sekarang sudah dicatat oleh Facebook, oleh Instagram, oleh apapun, dan tidak dicatat oleh sesungguhnya yang ditugaskan oleh Allah, yaitu adalah raqib dan atid. Sehingga catatan kita menjadi hampa. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, orang-orang yang terlalu jauh di dalam budaya sensasi seperti itu, dia akan kehilangan reasoning, tidak paham mengapa dia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Akalnya ini kemudian menjadi tertutup. Jadi mereka tidak paham. Kalau orang tidak memahami mengapa dia berbuat, mengapa dia tidak berbuat, maka manusia terjebak pada suasana yang hilang empati. Lihatlah sekarang ini, orang begitu mudah misalnya memposting suatu makanan yang begitu mewah di satu resto atau restoran.
Dan pada saat yang sama sebetulnya dia tidak pernah berpikir betapa banyak orang yang tidak dapat menyantap makanan. Jangankan makanan yang begitu mewah. Sekedar untuk mengganjal perut pun sulit. Betapa banyak saudara kita hari-hari ini melakukan berbagai macam atraksi, mengecat badan, ya, membuat atraksi macam-macam, Pak. Hanya untuk bertahan hidup. Membuat poster kemudian ditulis di perempatan jalan korban PHK dan seterusnya. Tapi pada saat yang sama ada banyak orang yang semakin kehilangan nurani. Nah, kalau ini yang terjadi, kalau tidak segera kita waspadai, maka yang akan dibunuh oleh suasana ini adalah kolbu dan nurani kita. Inilah yang akan dibunuh. Maka kalau pertahanan benteng terakhir kita, spiritual ini juga terbunuh, maka itulah isyarat Allah, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukan mata yang di kepala ini buta, tetapi mata yang ada di dalam nurani. Kolbu yang kata Imam Ghazali rahimahullah, kolbu itu ada dua dimensi. Dimensi fisik itulah yang dirawat oleh para dokter, para tenaga medis. Tapi kolbu yang dimaksud dan mata yang dimaksud di situ adalah kolbu yang menjadi receiver, alat penerima cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang terbunuh. Kalau dunia yang serba disruptif ini, serba terjungkir balik ini diikuti. Dan kita larut di dalam budaya disrupsi itu. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhiratihum ghafilun. Jadi yang mereka ketahui itu adalah sesuatu yang memang bersifat artifisial. Bahkan kecerdasan pun sekarang ada istilah kecerdasan buatan, artificial intelligence. Orang nggak butuh baca teori, orang nggak perlu paham apapun. Dia cukup bertanya kepada sesuatu yang maha mengetahui saat ini, yang dalam pandangan manusia modern yaitu adalah internet. Jadi ini adalah satu kritikan yang begitu tajam, sehingga Al-Imam Ibnu Ashur rahimahullah menyatakan sebetulnya bukan sesuatu yang tercela ketika seseorang itu meraih persoalan-persoalan kekayaan-kekayaan, jabatan-jabatan dunia misalnya, tidak tercela. Yang tercela kemudian adalah ketika semua itu diraih, dia melupakan sesuatu yang paling hakiki di dalam hidupnya, yaitu adalah kehidupan di akhir masa nanti, yaitu di akhirat. Wahum anil akhiratihum ghafilun. Dan inilah jemaah sekalian yang saya muliakan. Dengan suasana disrupsi yang sedemikian rupa, mata kita ini menghadapi polusi yang sangat dahsyat. Jadi sekarang kita ngaji 1 jam, kita tutup handphone, dan nanti kita buka begitu banyak gambar, semuanya tervisual. Kita tidak ada lagi waktu, ini benar, ini tidak, ini pantas, ini tidak, dan seterusnya. Disrupsi ini kemudian menjerat manusia untuk selalu memahami sesuatu itu dalam bentuknya yang material. Kalau tidak materi sekarang tidak bisa dipercaya. Maka itulah sebetulnya yang menjebak manusia, dikit-dikit posting. Semuanya serba visual. Gambar. Itu adalah bentuk daripada materialisme baru yang ada di otak manusia. Informasi juga demikian. Kita menghadapi ledakan polusi informasi yang dahsyat sekali. Masyarakat sulit dan tidak punya waktu lagi untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana hoax, mana tidak, dan seterusnya. Gaya hidup juga demikian. Anak-anak muda kita terinspirasi dengan sesuatu yang dia akses real time dari belahan dunia yang sangat jauh dan seterusnya itu. Jadi, yang terakhir jemaah sekalian, seperti yang diisyaratkan oleh
baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terakhir kita menghadapi apa yang disebut dengan polusi waktu. Nah, polusi waktu ini apa maknanya, jemaah sekalian? Di mana manusia saat ini tidak lagi menikmati indahnya waktu. Betul-betul apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa kanal insanu ajula. Dan adalah manusia itu makhluk yang serba tergesa-gesa, serba instan. Waktu yang kita alami 24 jam, itu sama juga dengan waktu yang dialami oleh Kanjeng Nabi. Karena matahari dan bulan yang bersujud kepada Allah juga sama. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Jadi matahari dan bulan itu sama beredar pada porosnya masing-masing. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wal lailu sabiqun nahar juga sama masih berlaku. Ya. Tidak mungkin matahari mendahului bulan dan tidak mungkin malam mendahului siang. Itu hukum alam absolut. Tetapi saat ini kita merasakan betul apa yang diisyaratkan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman. Kiamat itu tidaklah terjadi sehingga waktu atau zaman itu terasa sangat dekat. Fatakunus sanatu kasyahr. Bilangan 12 bulan itu terasa hanya bilangan 12 bulan 1 tahun itu hanya dirasakan sebagai 1 bulan oleh manusia. Wa yakunu syahru kal jumu'ah. Bilangan 30 hari itu terasa hanya seperti 1 Jumat 1 pekan. Wa takunul jumu'atu kal yaum. Dan bilangan yang 7 hari 1 pekan itu terasa hanya 1 hari. Wa yakunul yaum kas-sa'ah. Dan bilangan 24 jam 1 hari itu terasa seperti 1 jam. Wa takunus sa'atu kahtirakis sa'ah. Jadi 1 jam itu terasa hanya sekejap. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, ketika membaca hadis ini beliau menyatakan wa qad wujida fi zamanina hadza fa innana najidu min sur'ati murril ayyam ma lam takun najiduhu fil asri allazi qabla asrina hadza. Hari ini kata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, bayangkan beliau hidup pada berapa ratus tahun yang lalu. Terasa kata beliau hari ini begitu cepat waktu dan masa itu berlalu, di mana tidak pernah kita rasakan seperti apa yang kita rasakan seperti ini. Itu kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Juga ingat apa yang dimaksud dengan taqarubuz zaman. Waktu itu dekat. Annal murada taqarrubu ahwali ahlihi fi tillatid din. Hatta la yakuna minhum man ya'muru bima'rufin wa yanha 'an munkarin li ghalabatil fisqi wa zuhuri ahlihi wa dzalika 'inda tarki talabil ilmi khassatan war ridha bil jahl. Jadi yang dimaksud dengan berdekatannya zaman itu adalah ya, suatu informasi tentang keadaan siapa yang hidup di masa itu. Betapa rendahnya kualitas keagamaan mereka. Tidak lagi didapatkan orang yang begitu teguh menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Mengapa? Karena kefasikan, kemaksiatan begitu merajalela di suatu tempat. Dan orang-orang yang menyokong kefasikan, yang menyokong kemungkaran ini sangat dahsyat. Pada saat yang sama, sebagian besar umat ini tidak lagi mau menekuni ilmu. Tidak lagi mau menekuni ilmu. Bahkan mereka saat ini kata keterangan para ulama, merasa pintar, ini yang disebut dengan artificial ini. Jadi orang modern, orang saat ini dalam era disrupsi sebetulnya nggak paham. Tapi karena setiap detik, setiap saat ada hadis yang masuk, ada ayat yang masuk. Padahal dia belum paham apa makna hadis,
apa mana ayat yang masuk di dalam postingan-postingan itu. Dia tidak paham sebetulnya, tetapi secara mental itu merusak. Jadi begitu dia ketemu dengan orang, dia seolah-olah merasa sudah alim. Padahal yang masuk kepada dia itu hanya begitu saja. Masuk dan keluar begitu tanpa sebuah proses internalisasi di dalam akal, apalagi di dalam kolbu. Jadi ini yang disebut dengan taqarubuz zaman. Bisa juga taqarubuz zaman, kata para ulama kita. Ya. Lahirnya berbagai macam teknologi informasi dan teknologi transportasi yang kemudian melipat ruang dan waktu ini. Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, seorang ulama bisa juga mengatakan bahwa apa yang disebut dengan berdekatannya masa itu bisa secara maknawi, bisa juga secara materi. Secara materi misalnya, logikanya begini, kalau kita berangkat, ya, Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah itu butuh waktu 9 hari 9 malam. Saat ini dengan bus misalnya orang-orang haji itu menempuh perjalanan normalnya 4 jam. Tapi haji karena kecepatan dibatasi maka menjadi 6-7 jam. Nah sekarang ada kereta cepat, lebih cepat lagi. Jadi ruang waktu yang ditempuh oleh Nabi 9 jam saat ini mungkin bisa ditempuh dalam jarak waktu 2 jam perjalanan darat atau 40 menit perjalanan udara dari bandara di Madinah ke Jeddah misalnya. Untuk pergi ke Saudi Arabia, kita butuh waktu 9 jam di atas udara, naik pesawat. Tapi dengan teknologi internet saat ini, waktu itu sudah tidak lagi bermakna. Apa yang terjadi saat ini di Amerika Serikat misalnya, real time bisa kita saksikan. Apa yang terjadi di belahan manapun di bumi ini, di Australia, di Turki, dan mana-mana, itu real time bisa kita ketahui. Apa pengaruhnya pada diri kita, jemaah sekalian? Teknologi ini sudah kemudian melipat ruang dan waktu. Nah, ketika ruang dan waktu itu terlipat sedemikian rupa, manusia kehilangan kesempatan untuk tafakur, untuk merenung. Tidak bisa lagi, waktu begitu cepat dilipat. Satu peristiwa silih berganti dengan peristiwa yang lain, itu waktunya cepat. Belum selesai satu persoalan dia tadabburi, muncul lagi persoalan lain. Ini baru saja dicermati, muncul lagi persoalan lain. Tapi saya katakan, ini adalah bentuk daripada ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia era milenial ini adalah manusia yang sangat rendah kualitas reflektifnya. Jadi sulit meletakkan di mana kita berada, ya kan? Bagaimana kita bersikap, apa yang harus kita lakukan, inilah yang menjadi persoalan besar bagi kita. Nah, jemaah sekalian, di sinilah kemudian saya tertarik membaca buku kecil ini. Ini buku kecil waktu di umroh gitu ya, berjalan tuh ada buku iseng gitu, saya beli. Ya. Jadi buku ini berjudul Al-Dhabit Asy-Syar'iyyah li Mauqifil Muslim fil Fitan. Nah, kalau kita sudah paham demikian, berarti ada sesuatu yang sebetulnya sedang berjalan dan itu tidak normal. Dan ini adalah ujian bagi kita. Nah, sementara rumus di dalam Al-Qur'an, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Kalau sedang terjadi fitnah, hati-hati, malapetaka ini tidak akan buruk kepada orang-orang yang berlaku zalim. Orang-orang soleh sekalipun ya bisa kena dengan pengaruh yang sangat negatif. Anda tidak bisa mengatakan, ya Allah saya tidak pernah berinteraksi dengan internet secara tidak beradab. Tidak bisa. Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, kalau kita membaca ya apa yang diterangkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang taqarubuz zaman, itu mari kita perhatikan teksnya. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
Yataqarabuz zamanu. Zaman itu waktu berdekatan. Wa yakillul amal. Amal ya, amal, karya itu kemudian sedikit. Wa yulqasuh. Ya, jadi karakter pelit, ya, bakhil itu sedemikian rupa ya, menjelma di dalam hidup manusia. Dan ini adalah fitnah. Ada yang menarik, mengapa Rasulullah menyandingkan antara berdekatnya masa, dan tadi saya sebut apa sih yang dimaksud dengan berdekatnya masa, dengan sedikitnya karya amal kita. Kenapa? Manusia larut di dalam dunia yang serba maya. Maya itu tidak nyata, maka disebut duma, dunia maya. Jadi banyak sekali dia apa gitu. Seolah-olah dia sudah berjuang, padahal belum ngapa-ngapain. Ya kan? Inilah tantangan kita di Muhammadiyah untuk tidak letih dengan semangat kita al-ma'un. Orang ini sekarang banyak berwacana, banyak bernarasi. Lihatlah sekarang, ini dahsyat sekali. Kemungkaran politik saya kira udahlah, sudah nggak usah dibicarakan lagi. Semakin dibicarakan, semakin kotor hati kita. Yang dibutuhkan saat ini solusinya apa? Ini sudah jelas ada COVID-19. Kita sibuk dan kita menikmati perdebatan. Ini konspirasi, ini, dan seterusnya. Pada saat yang sama, umat kita ini semakin banyak yang meninggal. Kemarin RRI merilis. Bukan semata orang yang meninggal yang banyak sekarang. Kuburan-kuburan sudah mulai sesak. Jadi, kenapa? Jadi orang tidak kemudian berpikir apa solusi yang harus kita berikan kepada masyarakat. Tapi kita lebih sibuk memilih berdebat dalam sesuatu, lihatlah grup-grup itu. Cacian, makian, itu dahsyat sekali. Pada saat yang sama, orang yang sibuk berdebat wacana, nggak ngapa-ngapain kepada masyarakat. Coba. Nggak ngapa-ngapain. Ini yang disebut oleh Rasulullah. Waktu dilipat oleh Allah, keberkahan waktu itu hilang. Sibuk kita berwacana, sibuk kita berdebat di dunia maya, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Yaqillul amal. Dan kita tidak merasa fitnah sedang terjadi pada diri kita. Nah, jadi jamaah sekalian yang saya muliakan, ya. Ini yang dikatakan oleh para ulama kita. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika membaca wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Kalau fitnah itu disadari, Pak, alhamdulillah. Yang jadi masalah fitnah ini nggak disadari. Suatu fitnah nggak disadari bahwa itu fitnah. Imam Ibnu Katsir menyatakan hadil ayah wa in kana al-mukhatab bihahum sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lakinnaha 'ammatun likulli muslimin li'anna an-nabi kana yuhadhdhiru minal fitan. Jadi meskipun ayat ini eksplisitnya itu diarahkan kepada Nabi, tapi kita semua ini kena. Karena Nabi selalu mewanti-wanti kita agar kita tidak terjebak pada fitnah itu. Nah, disinilah kemudian jemaah sekalian yang saya muliakan. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita harus bersikap menghadapi fitnah yang seperti ini? Nah, ini saya kira ini urgensi, saya ingin menyampaikan beberapa poin. Yang pertama jemaah sekalian, bagaimana kita dalam suasana yang serba penuh ketergesa-gesaan ini tetap arifku. Kita tetap menjaga kesantunan, menjaga kelemah lembutan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana rifqu fi syai'in illa zanah. Wa ma kana rifqu yunza'u min syai'in illa syanah. Mengapa ada kata mengapa kata ya jadi kata ra'fah itu adalah kelemah lembutan pribadi. Artinya apa? Orang itu punya kepribadian tenang dan damai dalam suasana yang sedemikian turbulens, ya. Mengalami turbulensi seperti pesawat ya yang sedang goyang sedemikian rupa. Memang tidak mudah. Nah, ini dia. Tetapi Rasulullah SAW menyatakan dalam suasana goncangan seperti ini orang yang masih
menunjukkan karakter kelemah lembutan budinya, itu akan semakin dipercantik oleh Allah. Dan kalau kemudian perilaku kasar, saya ingin memahami perilaku kasar ini dalam konteks dicabutnya kelemah lembutan itu adalah bagaimana manusia di era disrupsi ini ya mengalami suatu keterjungkir-balikan psikologis. Orang gampang marah, orang gampang senang, gampang benci. Cobalah lihat sekarang ini. Tadinya kita berpikir saut-sautan di sosial media itu bagi masyarakat awam, ternyata tidak, Pak. Saya diceritakan oleh kawan-kawan, ternyata ada grup-grup guru besar sekalipun, saut-sautannya sama, postingan-postingannya sama. Itu padahal grupnya itu guru besar loh, Pak. Jadi saling nyinyirnya sama, saling caci makinya sama. Hampir tidak terlihat mana bedanya grup WA anak semester 1, anak SMA dengan grup guru besar. Coba, ini kita bisa bayangkan, Pak. Ini yang saya katakan, mengapa Rasulullah SAW mengatakan kelemah lembutan budi, ya. Bukan semata-mata seperti misalnya sopan santunnya orang Jogja, bukan itu semata, tetapi betul-betul lahir di dalam diri kita. Ingin saya sampaikan adalah pesan moral Rasulullah SAW, suasana yang serba disruptif ini, kemudian disruption ini kemudian melahirkan satu suasana psikologi yang tidak stabil pada diri kita. Angka bunuh diri tinggi loh Pak sekarang. Jadi dalam suasana yang hiruk pikuk saat ini, banyak orang merasa kesepian. Jadi oleh karena itulah kemudian Rasulullah SAW menyatakan innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Jadi kelemah lembutan budi itu bukan hanya di dalam persoalan kita kepada keluarga, anak kita, dan seterusnya. Tetapi di dalam peristiwa apapun. Dan ini yang paling mahal dalam suasana disrupsi saat ini. Yang kedua, alaika bitta'anni. Mbok kita ini hidup mawas diri, hati-hati. Yaqulul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, inna fika la khaslataini yuhibbuhum Allahu wa rasuluh. Ya, al-hilm wal anad. Ya. Sikap hati-hati dan tidak ingin kesusu, Pak. Sekarang itu orang itu kan kalau mendapat sesuatu, Pak, mengapa postingan terjadi berulang kali kan? Karena semua orang berpikir dia yang posting pertama kali. Padahal dia nggak tahu ada apa di postingan itu. Suatu saat di Yogyakarta, anak-anak muda di satu remaja masjid gitu ya, di Jogja itu protes dan eksodus dari satu masjid, nggak mau lagi menjadi makmum bagi seorang imam. Ketika takmir datang ke saya, ada apa? Ya saya kumpulin aja, tanya anak-anak muda. Rupanya anak-anak muda itu satu saat mendapatkan postingan dari imam masjid. Yang menurut anak-anak muda, karena lagi rajin belajar, ini postingan ini isinya kesyirikan. Oh, saya bilang tabayun saja kepada si imam. Tabayunnya lah kepada imam. Ketika imamnya ditanya, Pak Kaum ditanya apa, dia bilang coba. Saya nggak ngerti apa yang saya posting. Anda bisa membayangkan, Pak, seorang imam memposting sesuatu, dia nggak tahu isi postingan itu apa. Ini yang saya katakan, perilaku daripada orang itu tidak lagi berhati-hati. Wa yad'ul insanu bisyarri du'a'u bil khair wa kana al insanu ajula. Manusia ini ya Allah, manusia yang tergesa-gesa. Ini tergesa-gesa sangat spesifik. Ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat waktu itu, disiksa, dibully, habislah fisik lahir batin, sampailah para sahabat kemudian berkeluh kesah kepada Nabi, wahai Rasulullah, mbok berdoa kepada Allah agar kita ini nggak disiksa. Lalu Rasulullah bercerita, dulu ada Nabi, diikuti oleh para pengikutnya. Seorang pengikutnya itu, saking taatnya kepada Nabi, dimusuhi oleh orang-orang kafir, lalu dicabik-cabik ya, dagingnya itu dicincang sedemikian rupa sampai putih tulangnya terlihat. Dan dia masih tetap kekeh beriman. Tidak cukup siksaan orang kafir, diletakkan gergaji di atas kepalanya, dibelah badannya, agar dia meninggalkan ajaran sang Nabi dan dia tetap tegar beriman. Walakinnakum qaumun tastajilun. Tapi kalian adalah umat yang tergesa-gesa. Sekarang ke susu ini begitu, Pak.
Ya kalau kita menghadapi COVID dengan rumah sakit itu berat, Pak. Rumah sakit kita sudah pasiennya sedikit, operasional cost-nya ini tinggi, itu masih pula dibudi sebagai kita berkonspirasi dengan pihak tertentu untuk berbisnis. Misalnya saya terus terang sedih banget. Banyak teman-teman di rumah sakit sudah berjuang, Pak, mati-matian. Itu masih saja mendapatkan bully-bully yang tidak bertanggung jawab. Mengapa? Karena sekarang ini orang tidak peduli dengan sikap hati-hati. Padahal ya, kalau Rasulullah menyatakan sekarang ini mungkin surga neraka kita ada di sini, Pak. Ada di jari-jari kita. Mengapa? Ini baru menarik juga. Mengapa Rasulullah menyatakan ma min qalbi bani Adam illa wa baina asabi ar-Rahman. Tidak ada kalbu anak-anak Adam itu kecuali dia berada di antara jari-jari Allah. Yuharrikuha masya. Allah gerakkan jari jemari itu sesuka dia Allah. Insya'a aqama wa insya'a azaga. Jika Allah kehendaki, ya akan tegak kokoh lurus dia. Jika Allah kehendaki, melencenglah dia. Apa makna pesan moralnya di sini? Hati manusia sesungguhnya saat ini, kalau hati kita memang bergantung pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan di antara jari-jari Allah, dan kita tidak akan menafsirkan tentang asma dan sifat Allah secara berlebihan. Tetapi saat ini hati kita ini, saudara sekalian, itu berada di antara jari-jari kita. Klik, 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 dan seterusnya. Betapa banyak peristiwa besar di dunia saat ini hanya digerakkan melalui Twitter. Betapa banyak orang yang dibunuh. Suriah itu menjadi lautan api dan mayat saat ini. Juga berawal dari postingan-postingan provokatif di dunia sosial media. Jadi jemaah sekalian, saya muliakan. Jadi berhati-hati ini juga pesan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hati-hati bersikap. Mengapa? Sekali kita posting, Pak. Kalau saya na'udzubillah min zalik, menggibah saudara saya, padahal gibah itu suatu fakta yang terjadi, tapi teman kita nggak suka diucapin. Itu pun imbalannya itu ekuivalen dengan bangkai manusia. Manusia mati, bangkai, dagingnya dimakan. Itu kita membicarakan fakta yang benar pada saudara kita, hanya dia tidak suka. Bagaimana jika kita mengada-ngadakan fakta? Itu sama saja dengan orang dapat satu postingan, lalu dia tidak tahu benar dan salah. Nah itu loh. Itu sama. Berarti ketika dia memposting gitu, kalau saya menggibah orang, ini hak Adam, gampang saya minta maaf, Pak. Tapi bagaimana jika perilaku ini ada di sosial media, dikirim ke satu grup itu 200 orang. 200 orang, 1%-nya itu juga memposting kepada sekian orang. Saya tidak tahu bagaimana cara kita bertaubat di akhir zaman ini. Ini mengapa kita harus berhati-hati di dalam dunia yang seperti ini, jemaah sekalian yang saya muliakan. Nah, saya ingin skip ya, biar cepat ini. Ya. Sabar juga ini penting. Fasbir inna wa'dallahi haq. Jadi kayaknya sabar ini menjadi kata yang klise kadang-kadang, tapi saya katakan wastaghfir li dzanbik. Sabar itu enggak cukup, tapi juga kita diminta senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak cukup beristighfar, wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Kita senantiasa kembali bertaubat kepada Allah, bertasbih siang, petang, pagi dan petang. Kemudian poin juga yang ingin saya sampaikan dalam suasana ini, terutama di Muhammadiyah, monggo teman-teman pimpinan betul-betul harus dirasakan manfaatnya oleh umat kita. Kebiasaan masyarakat munafik pada masa Rasulullah masih hidup, mereka ini senang menyebarkan berita-berita hoax. Maka caranya adalah, monggo dibuka An-Nisa ayat 83, wa idza ja'ahum amrun minal amnil khawf adza'u bih walau rudduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladzina yastanbitunahu minhum. Jadi kalau ada sesuatu monggo di cross check. Setidaknya para pimpinan
Yang repot kalau para pimpinan dan ustadz juga menikmati hoax, ya. Ini kacau lagi kita. Padahal pesan Allah di dalam An-Nisa itu, para ulama itu kemudian menjadi benteng pertahanan terakhir ketika terjadi suatu fitnah di antara umat kita. Ya, para ulama-ulama kita, saya kira para guru kita, kiai kita di di Kebumen pun juga saya kira mereka orang-orang yang punya kapasitas. Ya. Kemudian tadi ya kemudian ini juga mungkin sederhana Pak. Saya tidak terkait spesifik dengan orang sedang isolasi mandiri saat ini, tidak. Tetapi ada hadis yang menarik untuk dibaca. Amsik alaika lisanak. Ini kembali lagi. Ini lisan ini jaga. Wal yasaka baituk. Wa beki ala khati'atik. Ini hadis Tirmizi disahihkan oleh Imam Albani. Apa kata Nabi? Lisan ini dipegang, dikendalikan. Dan ingat, lisan kita bisa berbicara, bicara komunikasi verbal, bisa komunikasi tulisan, bisa komunikasi sosial media. Dan yang menarik adalah mengapa Rasulullah mengatakan, dan hendaklah rumah kamu itu kamu rasakan sebagai rumah yang luas. Nah, berarti ada suatu persoalan, ya, ketika orang ya latah di dalam latah di dalam komunikasi sosial media, ada kemungkinan yang dia korbankan di situ adalah keluasan rumahnya itu. Rumah itu kemudian menjadi sempit. Dia merasa harus selalu melanglang buana, sibuk di dunia maya, dan semua orang yang ada di lingkungannya, meskipun rumahnya itu luas, tapi kemudian merasa menjadi sempit secara makna. Disinilah mengapa Rasulullah SAW mengatakan, dalam suasana kayak begini, piknik kita kurangi, Pak. Piknik yang secara konkret ataupun juga piknik yang terlalu berlebihan di dalam dunia maya. Nabi mengatakan, satakunu fitanun, akan muncul fitnah. Al-qa'id fiya khairun minal qa'id. Orang yang duduk pada masa itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qa'im fiya khairun minal mashi. Orang yang berdiri saja, statis berdiri gitu, tapi tidak berjalan, itu lebih baik daripada orang yang mobile. Dan orang yang mobile terbatas itu lebih baik daripada orang yang berlari-lari kecil. Jadi itu isyarat kenabian, di mana kita ini lebih mengarah pada bagaimana kita mengekang diri ini. Kalau tidak, ya sudah. Ingat loh, usia keimanan orang menurut Rasulullah SAW itu nggak lebih besok ini. Nggak lebih daripada putaran 12 jam, bukan 24 jam. Rasulullah menyatakan, badiru bil a'mali fitanan kakita ilail muslim. Segera kalian melakukan amal soleh. Sebelum tiba nanti saatnya fitnah ini, yusbihur rajul mu'min. Pagi hari seorang itu beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Ini yang saya katakan luar biasa. Rasulullah mengatakan kepada kita, dalam suasana kayak begini, apa yang kita lakukan oleh Rasulullah dalam hadis Abu Daud, kunu ahlasa buyutikum. Islah, kalian lebih baik menjadi satpam, penjaga rumah diri kalian masing-masing. Berarti apa? Menjaga interaksi. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, ya, saya kira tentu kita kembali kepada Allah, sesuatu yang sudah sangat kita pahami, ya. Kemudian kita memaksimalkan ibadah pun juga demikian. Kita mengevaluasi tugas-tugas, ya, kewajiban dakwah kita, ibadah kita menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan satu lagi, jemaah sekalian, forum-forum seperti ini juga saya kira sangat positif bagi kita. Jangan sampai dakwah di persyarikatan kita ini juga terhenti hanya karena persoalan-persoalan COVID-19 dengan semua turunannya. Jadi mudah-mudahan jemaah sekalian, ya, saya kira beberapa poin saya sudah sampaikan yang pokok-pokok, bagaimana kita tetap menjaga teguhnya iman kita dalam suasana yang serba tercerabut saat ini, serba terjungkir balik, ya. Maka penting kita berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kami yang hak itu benar-benar hak,
nyata hak, dan beri kami anugerahmu untuk mengikuti yang hak, dan tunjukkan kami suatu kebatilan adalah batil, dan berikan kami anugerahmu ya Allah agar senantiasa menjauhi kebatilan. Nah, doa kedua yang paling pokok, doa yang ditanyakan oleh para sahabat kepada Ummu Salamah, doa apa yang paling banyak dibaca oleh Kanjeng Nabi, wahai Ummu Salamah? Beliau menjawab, karena aktsaru du'ai, adalah doa yang paling banyak, Allahumma muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan kalbu, hati ini, tegarkan hatiku di atas din, di atas ajaran agama. Saya kira demikian jemaah sekalian. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fiik, Ustaz Fatur Rahman. Mohon maaf teman-teman semua, sebagai dokter, saya sampai materinya sangat bagus sekali, ya, menarik dan up to date, bersinggungan ya, berkenaan dengan kondisi kita real hari-hari ini, sehingga tidak sempat kita sesuai waktu yang kita coba range tadi. Tapi tidak mengapa, saya kira langsung saja kesempatan mungkin 5 menit ke depan ya. Ini mohon maaf kita sampai jam 7. Jika ada yang ingin menanggapi, bertanya, yang ingin langsung silahkan, persilahkan sebelum kita bacakan yang di room chat. Di room chat aja, Ustaz Sawiji. Bacakan aja. Baik. Yang ada identitasnya ya, kalau yang hamba Allah nggak ada identitasnya itu. Baik, Ustaz Fatur Rahman, kita bacakan pertanyaan dari jamaah di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, Ustaz, apakah boleh dengan fenomena sekarang yang telah disebutkan dari awal oleh Ustaz, kita berhusnudzon saja, berprasangka baik, dan memilih sikap diam dengan apa yang terjadi? Kemudian yang kedua, situasi pandemik ini, bagaimana teknik dakwah yang tepat untuk warga Muhammadiyah dalam rangka perbaikan akhlak generasi muda khususnya yang semakin degradasi? Barangkali 2 pertanyaan dulu, Ustaz Fatur Rahman. Kami persilahkan. Ya, terima kasih. Jadi seperti kata Rasulullah SAW, diam bukan berarti fatalistik ya. Diam bukan berarti karena diam ini banyak maknanya. Tapi diam yang saya tidak sepakat adalah diam yang apatis ya. Diam yang apatis itu dia tahu kemungkaran, itu kemungkaran. Wis lah. Sudah. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi tetap prinsipnya adalah ya, di dalam menghadapi ini, wa idza qultum fa'dilu. Jadi kalaupun kita bertutur kata itu ya yang adil, yang proporsional. Nah sekarang ini di WA, di sosial media ini rasa-rasanya kita paham suatu kezaliman misalnya, tetapi kalau narasi-narasi ucapan-ucapannya lebih zalim daripada kezaliman itu juga akan menjadi persoalan. Jadi kita khawatir pula nanti pelaku kezaliman ini pelaku kezaliman ini tidak segera diberi teguran oleh Allah, karena orang-orang yang tidak suka kezaliman juga tidak kalah zalimnya. Minimal dengan narasi, minimal dengan cacian, minimal dengan ucapan yang tidak pada tempatnya, tidak proporsional. Jadi wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Jadi meskipun kita tidak suka sekalipun, tapi perkataan ini kan harus tetap proporsional, harus tetap adil. Di situ saya kira makna daripada falyakul khairan au liyasmut. Pilihannya kan cuma 2, Pak. Seburuk apapun orang, pilihannya kita cuma 2. Ya, jadi katakan yang baik, atau kalau nggak sanggup diam. Kan hanya 2 pilihan, nggak ada opsi yang ketiga. Oh nggak apa-apa, saya caci maki, kan caci makinya nggak banyak, nggak bisa juga. Ya sudahlah. Jadi tapi diam bukan berarti diam yang
apatis. Nah, kalau diam yang apatis itu nanti seperti kata para ulama, diantaranya Ibnu Qayyim, itu nanti diam apatis itu sama dengan asyaitonul akhras, itu setan bisu. Ya, jadi dia tahu di situ kemungkaran, tapi dia tidak mau. Padahal di dalam derajat merubah kemungkaran itu kan falyughayyirhu biyadihi. Ya dengan otoritas, dengan tangan kalau bisa. Kalau tidak bisa ya dengan lisan. Kalau lisan pun tidak sanggup, ya lisan itu adalah status yang baik. Ingatkan orang jangan zalim gitu kan. Az-zulmu zulumatun yaumal kiamat gitu. Apa sih sulitnya? Daripada Anda mencaci maki. Kenapa? Mencaci maki dosanya pasti. Pesannya tidak jelas sampai atau tidak. Tapi kalau kita menggunakan narasi yang positif, kita terangkan, ya, kita nggak boleh apatis. Kalau itu pun sudah tidak sanggup karena sudah lelah dia secara mental, ya sudah. Kita serahkan kepada Allah, tapi kolbu kita tetap dalam keadaan mengingkari. Ya, jadi saya kira diam itu bukan berarti apatis. Apatis itu sudah putus asa sebetulnya. Jadi tidak boleh. Dakwah ini dalam suasana apapun tidak boleh terhenti. Walaupun hanya mengucapkan satu perkataan yang benar. Ya, mengapa ini saya garis bawahi teman-teman? Karena sekarang ini saya lihat di sosial media orang lebih banyak ucapan negatif itu lebih dominan daripada ucapan positif. Hatta para dai dia saya sangat yakin keikhlasannya mencela tentang kezaliman, tetapi kalau cara mengkritik kezaliman itu tidak dengan bahasa-bahasa yang adil, ini juga menjadi persoalan bagi kita. Nah, kurangnya kalau bicara zalim, kurang apa zalimnya Fir'aun. Tapi tetap saja kan narasinya dengan narasi yang baik. Jadi sampai kalau panjenengan baca tafsir-tafsir para ulama kita, ya jadi kata mereka sekelas Fir'aun yang tidak ada kejahatan di atas Fir'aun, saya kira karena dia berani mendeklarasikan diri sebagai Tuhan, itu saja Nabi Musa dan Nabi Harun wa qula lahu qaulan layyina. Qaul ini adalah medium. Tapi targetnya la'allahu yatazakkaru au yakhsha. Agar dia ini ingat. Ingat karena nuraninya enggak mungkin dia nuraninya mengakui dia Tuhan itu enggak mungkin. Au yakhsha atau muncul rasa takut. Nah, jadi sekarang ini para dai terutama kalau Anda memberikan satu satu ucapan begitu orang yang mau didakwah itu kok malah muak. Nah, itu sudah gimana dia merasa takut kepada Allah? Karena bahasanya saja sudah muak. Gitu loh. Itu mengapa kita memang berdakwah ini enggak sabar dalam komunikasinya penting. Tapi sekali lagi diam bukan dalam konteks apatis dan putus asa. Nah, oleh karena itu agar komunikasi efektif ini ya berjamaah juga penting loh. Dalam suasana kayak gini saya kira penting. Maka organ pimpinan pun juga harus jalan wa'tasimu bihablillahi jami'an 'alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqa. Karena suasana disrupsi ini juga akan mengacaukan saf dan barisan kita, Pak. Insya Allah saya yakin betul, Pak. Tarjih itu berfatwa itu demi Allah saya katakan tidak ada di situ politik-politik, Pak. Saya ikut merumuskan fatwa itu, Pak. Kita murni betul. Terserah orang mengatakan itu apa, tapi yang ada di benak kita bagaimana bertanggung jawab di hadapan Allah. Muhammadiyah ini tidak pernah merumuskan fatwa di tarjih itu sebagaimana dituduhkan oleh orang macam-macam tentang COVID misalnya. Saya ikut fatwa sejak awal, Pak. Semua para ilmuwan kita undang, Pak. Ilmuwan-ilmuwan yang independen kita dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ya itulah ya. Kemudian pointer yang kedua, terus terang dakwah tidak boleh terhenti. Ya. Karena sekarang sekolah kita dalam kondisi banyak sekali halangan, padahal menyampaikan nilai ini nggak bisa lewat YouTube, Pak. Harus direct. Maka sekarang terus terang saya kemarin di Semarang saya bilang, gimana caranya membatasi, jangan sampai totalitas tidak ada pernah ketemu guru dan murid. Bisa kita atur, Pak. Misal, sekarang terutama materi-materi akidah dan akhlak itu, gimana caranya sekarang orang tua itu, Pak, kalau anak-anak mungkin terlalu banyak jumlahnya, bisa nggak PDM membuat satu, kan masa kalau aula kita isinya 100 orang, kan boleh saja diisi misalnya seperempat ruangan, Pak. Kapasitas 100 diisi 25 orang, dan itu para wali murid misalnya, para suami.
Ya. Apa pelajarannya di capaian di sekolah dasar Muhammadiyah misalnya di madrasah kita, materi itu nanti disampaikan oleh para ibu bapak di rumahnya masing-masing. Ini tidak boleh Pak, karena saya termasuk khawatir Pak. Bisa jadi satu generasi kita ini lepas daripada sentuhan talqin Pak, pakai talaki. Karena akidah akhlak iman ini nggak bisa pakai WA, nggak bisa pakai YouTube Pak. Harusnya itu ditalaki. Maka kalau yang ideal saran saya itu majelis Dikdasmen sama majelis tablik itu tolong bersinergi. Karena sekolah kita ini masih dalam suasana lockdown, bisa tidak misalnya kita melakukan pembinaan direct. Atau kalau anak kita disuruh Zoom gini nggak bisa Pak. Atau begini Pak, bikin forum khusus Zoom kayak begini, khusus bagi orang tua. Materi apa yang harus tercapai dalam bidang akidah akhlak lah misalnya. Nanti orang tua punya kewajiban kepada anak-anaknya untuk menyampaikan, karena guru sudah tidak sanggup lagi Pak. Jadi saya kira ini dakwah kita. Nah kalau yang umum kan umum sajalah seperti ini kita bisa. Saya juga rutin juga di Facebook, di apa itu saya kira hal-hal yang biasa saja sih menurut saya. Tapi yang saya maksudkan adalah terkait dengan kewajiban kita di dalam, terutama terus terang risau saya dengan hasil riset kemarin bahwa sekarang ini pernikahan ini merajalela Pak, karena tidak ada alasan KUA karena sudah hamil Pak. Bayangkan ini sudah 1 tahun, hampir 1 tahun Pak. Jadi diam-diam di dalam suasana online ini tidak semua orang tua punya kepedulian kepada anak-anaknya di dalam menggunakan sosial media. Maka tolong saya mengusulkan konkret sekali bagaimana Dikdasmen, tentu pimpinan persyarikatan, kemudian teman-teman di majelis tablik duduk bersama. Harus kita ngambil peran Pak. Ya, jadi kecuali kita bisa mendatangkan ustadz-ustadz muda gitu khusus untuk anak-anak forumnya Zoom, tapi itu pun tidak. Yang jelas saya berharap itu orang tua mengambil alih tugas itu, tugas para guru, tugas para dai, dan inilah yang saya hayalkan bahwa kullu muslim da'in ilallah. Setiap muslim itu adalah dai. Enggak peduli dia satpam, enggak peduli dia guru, enggak peduli dia seorang profesional apapun. Nah, ini gimana menancapkan ruh ini kepada semua warga persyarikatan kita, Pak. Karena sekolah sudah tidak mungkin, minimal sampai saat ini kita berbicara, sekolah masih dalam suasana seperti itu. Tapi proses tarbiyah pendidikan, taklim kepada anak-anak kita tidak boleh terhenti. Nah silahkan, saya kira Kebumen termasuk daerah yang cukup baik, dirumuskan langkah-langkah konkret ya untuk bagaimana mengcover persoalan ini, dan ini adalah dakwah kita. Bukan semata-mata persoalan aktivitas belajar mengajar, tapi di atas itu saya kira adalah masalah dakwah. Ya syukurlah kalau forum seperti ini bagi orang dewasa saya kira sudah lumayan baik lah ya. Tapi yang saya pikirkan bukan orang dewasa saat ini, tetapi anak-anak generasi milenial yang populasinya itu di atas 60% loh saat ini Pak. Kalau sensus penduduk 2020 itu kan ya Allah berat sekali kita ini Pak. Mereka lah wajah kita 2035 yang akan datang. Ya monggo saya kira itu saja Ustadz ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah ya. Dan seterusnya. Ustadz Sawiji suaranya nggak masuk. Masih mute. Sudah dibuka mungkin sinyal itu Pak. Dr. Hasan mau bertanya ya, silakan Dr. Hasan. Ya, iya, terima kasih. Terima kasih Ustadz Fatur Rahman. Saya Dr. Hasan izin bertanya, bagaimana langkah untuk supaya kita bisa kembali menyadarkan warga Muhammadiyah atau kembali membentuk karakter bagi seluruh warga Muhammadiyah yang saat ini cenderung lebih percaya kepada media sosial daripada kepada tarjih, lebih percaya kepada media sosial daripada kepada PP atau bahkan MCCC. Dan ini real di bawah, di akar rumput, bahkan edaran dari Majelis Tarjih itu seakan-akan ya tidak, cenderung harganya itu sekarang sangat rendah sekali Ustadz Fatur Rahman. Bahkan kemarin ada statement warga Muhammadiyah begini,
Majelis Tarjih mengeluarkan fatwa terkait vaksin kan karena PP sedang dekat dengan pemerintah. Nah ini kan harus dinetralisir di akar rumput mungkin. Bagaimana langkahnya Ustadz? Terima kasih. Terima kasih nggih, Mas ya. Jadi ini dialami bukan hanya oleh Muhammadiyah ya, hampir semua, dan bukan hanya otoritas masyarakat sipil seperti ormas ya, semua mau NU, mau Muhammadiyah, mau Persis, sekarang ini umat sekarpe kok Mas. Umat itu sekarang itu mendiri betul. Memang itu sudah menjadi gejala zaman. Jadi sekarang ini Mas ya, kondisi sosiologis kita ini di Saudi, kurang apa hebatnya para ulama di Saudi? Kurang apa hebatnya para ulama di Al-Azhar? Kurang apa hebatnya para ulama di banyak negara muslim itu? Tapi tetap saja fatwa-fatwa resmi, saya berani mengatakan sikap ulama terhadap pandemi ini semacam ijma, Mas. Dari mana saya tahu? Silahkan buka satu kitab yang mendokumentasikan semua fatwa ulama sedunia. Pandangan mereka sama. Secara dalil agama loh ya. Beda kalau ada dalil politik. Nah, yang beredar di sosial media ini adalah opini-opini yang sifatnya pribadi. Sampai sekelas dulu, misalnya tutup masjid ya. Saya ingin bertanya, apa ada orang Kebumen yang lebih alim, lebih soleh dari Ibnu Hajar Al-Asqalani? Ya kan? Saya kira tidak berani kita mengatakan, di Muhammadiyah sekalipun dari Aceh sampai Papua, ada tidak orang Muhammadiyah lebih hebat, alim, lebih soleh daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani? Saya kira tidak berani kita mengatakan ada. Tapi ketika pada masa beliau terjadi peristiwa seperti ini, kurang apa kitabnya Fathul Bari yang paling terkenal ya. Banyak kitab beliau, tapi sebut saja Fathul Bari karena itu Sahih Bukhari. Di dunia Islam sudah sekian ratus tahun. Dan beliau termasuk yang mengambil posisi meninggalkan masjid pada saat pandemi terjadi. Hari ini ada orang yang nggak jelas ilmunya mendelegitimasi. Dan ini terjadi karena apa? Kita berada di dunia yang tanpa batas. Itulah yang disebut dengan virtual. Virtual itu kan tidak nyata gitu. Nah, oleh karena itu dari tadi saya katakan, apa sikap kita dalam konteks seperti ini? Teman-teman sekalian, kalau kita larut dalam dunia sosial media kayak begini, nggak punya pemahaman. Yang ada adalah emosi kita. Jadi yang dibolak-balik ini adalah emosi keagamaan, bukan ilmu agama, Pak. Coba Anda paham, coba baca hadis Nabi. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Seseorang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, dengan dia ada kebaikan atau pada dirinya ada kebaikan, ya, yufaqihu fiddin, dijadikan dia oleh Allah memahami agama secara mendalam dan mengamalkan agamanya. Itu bukan emosi, itu ilmu. Beda antara ilmu dengan emosi manusia. Nah, yang ada yang dijungkir balikkan oleh dunia sosial media bukan lagi sekarang meneliti bagaimana apa dalil para ulama, bagaimana para ulama berdalil. Bukan itu lagi. Yang ada narasi tadi itu persepsi yang mengatakan Muhammadiyah dekat sama pemerintah. Saya ini ketua majelis, demi Allah saya katakan, banyak sekali saya tidak ridho dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Saya ketua majelis di pusat, Mas. Dan saya ikut menyusun fatwa itu. Dan demi Allah, saya bersumpah loh di sini, Mas. Enggak pernah kita dikatakan oleh ketum bahwa pemerintah kita harus dukung kayak begini. Enggak ada, Mas. Saya ikut di sidang itu. Loh, bagaimana Anda yang memfitnah kami kalau begitu kan misalnya. Tapi untuk apa kita ngomong kayak begitu? Tapi saya rasa sebagian di sini kan pimpinan. Ya kan? Jadi, dan jelas, saya pribadi pilihan politiknya jelas kok, Mas, saya pribadi. Gitu. Nggak ada urusan saya dengan pemerintah, nggak ada urusan dengan apa. Urusan kita cuma dua di tarjih itu. Satu, secara perspektif syariat, prosesnya itu halal. Selesai persoalan. Musa Indonesia mengatakan
Apa terserah, nggak peduli, karena yang akan ditanya oleh Allah, mengapa you berani mengatakan ini halal? Selesai persoalan. Kedua, dan saya konsisten, silahkan buka di YouTube. Penjelasan saya konsisten, Mas. Dalam kayak begini ini, kita kembali kepada fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ahla zikr itu siapa? Kan sayapnya dua. Ya, satu, para ulama yang mengerti ilmu syar'i, dan saya tahu teman-teman yang terlibat di situ. Yang kedua adalah para ilmuwan yang punya integritas, gitu loh. Para ilmuwan kita mengatakan, jangan, cuman kan emosi terhadap kebencian terhadap Cina ini lebih. Saya nggak suka Cina, Pak. Demi Allah nggak suka saya, Pak. Tapi kemarin teman-teman kami dari Sarjito menjelaskan, misalnya mengapa Sinovac. Lepaskan diri dari Cina dulu, Pak. Kita bicara tentang persoalan saintifik, ilmiah. Mungkin ada yang dari Eropa, mungkin ada yang dari ini. Tetapi secara ilmiah, secara ini, banyak sekali parameter yang harus dipenuhi, gitu loh, Pak. Sehingga yang paling memungkinkan, mungkin ada yang derajat kemanjurannya itu di atas 60%. Tetapi dia tidak bisa dengan konteks ABCD. Parameternya banyak sekali, Mas. Gitu loh. Lah gimana membicarakan persoalan yang detail kayak begini secara ilmiah kepada masyarakat yang hanya mau menilai kebenaran itu melalui satu postingan? Nah gitu loh. Oleh karena itu dalam suasana kayak begini, nomor satu kaidah yang dipakai oleh para ulama, selain kita berlemah lembut dan berhati-hati bersikap, adalah ar-ruju' ilal ulama. Ar-ruju' ilal ulama. Terus terang saya katakan kepada warga, besok panjenengan kalau gara-gara fatwa ini dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah, Anda boleh berkata kepada mereka, ya Allah, kami percaya dengan majelis tarjih. Majelis tarjih yang disiksa. Loh gitu loh, Mas. Fatwa itu kan kayak begitu, fatwa itu. Tapi sekarang kalau Anda mengatakan, saya ikut fatwa WA, kata Munkar Nakir, WA yang mana? Oh, WA yang B, Anda kenal nggak orangnya? Anda nggak kenal kok siapa yang posting. Tapi kalau Anda bertanya kepada saya, siapa Profesor Dr. Samsul Anwar, A sampai Z, saya bisa jelaskan. Bagaimana ilmu beliau, bagaimana tawaduknya beliau. Profesor beliau di bidang apa, bagaimana cara beliau belajar di malam hari, saya tahu. Dan beliau yang menandatangani fatwa itu. Saya ngerti siapa beliau. Gitu loh, Mas. Jadi persoalannya itu sekarang ini luar biasa memang. Tapi kan WA nggak bisa ngomong seperti saya ngomong kayak begini. Karena WA nggak terlibat di dalam merumuskan fatwa. Nah inilah yang saya katakan, ya memang berat sekali. Makanya para ulama, coba di buku ini buku. Nomor berapa ini? Langsung ar-ruju' ilal ulama. Kita kembali kepada para ulama. Ya kalau saya sederhana saja kok. Sederhana saja. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Yang jadi persoalan sekarang, ya silahkan saja kalau warga kita mau mati dan nanti dia berdalil dengan WA, ya silahkan saja. Tapi kalau saya pribadi, saya akan mempertanggungjawabkan dalil-dalil yang sudah dirilis itu. Sehingga kalau saya mati ditanya oleh malaikat, dalil saya begini. Dan saya terlibat dalam merumuskan itu. Enggak pernah demi Allah kita bicara ini pesanan pemerintah. Saya katakan demi Allah, enggak ada. Enggak ada itu. Dalam dulu, fatwa yang keberapa ya, Pak Muhajir ada di dalam forum itu. Dan beliau Menteri PMK, kita tahu. Saya yang minta waktu itu bertanya, apa jaminan pemerintah terhadap kluster-kluster ini hijau, ini merah, ini kuning? Ada nggak jaminan pemerintah? Karena di awal masa itu tidak di-cover oleh pemerintah. Informasi ini daerah merah apa, enggak ada. Kalau Anda melihat, saya tahu persis perubahan fatwa dari yang pertama, kedua, ketiga, sampai sekarang itu. Dan saya tahu persis, Mas, teman-teman itu. Saya pribadi nggak ada honor demi Allah ikut di dalam panitia itu. Nggak ada. Honor nggak ada. Dari Muhammadiyah nggak ada. Apalagi dari pemerintah. Loh apa yang saya harapkan kalau saya ingin mengacaukan fatwa? Pemerintah nggak ngasih duit kok ke saya. Muhammadiyah aja nggak ngasih kita duit. Maka pertaruhan kita adalah manahnu mas'ulun amam Allah. Silahkan baca fatwa ulama Saudi persis sama dengan yang diterbitkan oleh Tarjih itu.
Tapi ini kan persoalannya bukan ulama Saudi, bukan ulama Azhar, bukan ulama apa. Karena yang paling banyak ngoceh itu WA, maka WA yang dipercaya. Dan itulah yang disebut dengan post-truth. Kebenaran bukan lagi berdasarkan dalil, kebenaran berdasarkan emosi. Yang saya khawatir besok ini, kalau perasaan orang babi itu halal lalu jadi halal, walaupun Qur'annya tetap mengatakan haram, tapi perasaannya halal. Mengapa demikian? Mohon maaf, di Yogyakarta sekarang Mas, dulu zaman SBY, warung babi itu paling banter menulis B2 Pak, B2 Pak. Sekarang di belakang kami Pak, di belakang kami, sate babi, tongseng babi, sudah tulisan babinya nggak pakai B2, itu pakai gambar, poster gambar babi. Coba bayangkan. Lah kalau ini nanti warungnya banyak, lalu anak-anak kita yang lahir tahun 2000-an ini, nanti beda persepsinya. Oh, babi itu biasa toh. Apa salahnya babi kok diharamkan? Perasaannya sudah kayak begitu, walaupun teksnya haram. Nah, ini merumuskan kebenaran dengan perasaan. Dan WA ini adalah tukang sihir yang paling baik di dalam merekayasa perasaan manusia. Sementara yang dipertanggungjawabkan oleh kita adalah fima alima wa fima amila. Coba lihat. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba di hadapan Allah pada hari kiamat sampai dia akan ditanya apa yang diilmui dan apa yang dia amalkan berdasarkan ilmunya itu, bukan berdasarkan WA yang nggak jelas dari siapanya itu. Ya, kadang pengurus majelis juga kirim WA nggak jelas kok, dia juga nggak paham. Jangan sampai gini loh Pak, teman-teman pimpinan terutama, jangan sampai Anda juga nanti latah di dalam berkirim pesan. Karena orang akan melihat, oh saya dapat dari ketua PDM. Wah ini kan repot, dosanya gede banget itu Pak. Ternyata isinya hoax. Itu kan mirip tadi imam di kaum masjid yang saya ceritakan. Nah jadi teman-teman sekalian, apalagi Mas Hasan ini dokter, saya kira kita harus, ya saya tidak punya bahasa selain kayak begini Mas. Ya, karena saya ikut di dalam proses itu ya. Jadi kita terus terang penghinaan betul kalau dikatakan, terutama saya pribadi ya, saya jelas kok di situ ikut. Demi Allah, saya tidak dapat apapun dari pemerintah. Bahkan persyarikatan kita sama dengan bapak-bapak PWM, kita nggak ada yang digaji di persyarikatan. Apalagi ya Allah, kok fatwa mau dijual, demi Allah tidak. Dan saya saksi, fid dini wa dunia wal akhirat. Nah, saya kira begitu ya. Nah, tapi setelah ini WA akan lebih banyak daripada saya ngomong. Saya kira itu, Allah Ta'ala alam bisawab. Ya, baik. Baik, Ustaz Fathur Rahman, barakallahu fikum, teman-teman semua. Terima kasih banyak, jazakumullah khair sudah hadir dan sudah terlibat aktif di sesi diskusi. Manual sempat molor setengah jam ini ya dari waktu yang dijadwalkan. Iya, lama. Materi Maaf, sangat menarik. Beberapa hal. Iya lah Pak. Pertama memang otas keilmu dari kedua adanya sensing culture ya. Orang sedikit-sedikit ya posting, sedikit posting ya. Yang ketiga itu tentang taqarrubuz zaman, waktu begitu cepat berlalu ya, begitu cepat artinya keberkahan waktunya jauh mulai berkurang ya. Solusinya adalah kita kembali menekuni ilmu ya, sehingga waktu-waktu kita bisa berfaedah ya dan bermanfaat untuk umat secara luas. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan di sesi kajian pagi ini. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz Fathur Rahman, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Dan sedikit informasi, alhamdulillah ya hadir di kajian kita ada 222 tadi kita lihat ya peserta. Walaupun 1-2 sempat leh mungkin karena kendala sinyal ya dan juga mungkin ada kegiatan lain. Di antara yang hadir ini banyak datang dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surweng ya, ada 20 lebih. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong juga begitu ya. Tikes Muhammadiyah Gombong ya. Kemudian datang juga dari jauh ya, Banyumas, Cilacap, ya, Tegal ini juga rawuh. Terima kasih
Sulawesi Selatan. Demikian, ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, dan kami kembalikan ke host ya untuk bisa mengakhiri dari kami. Ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Mari kita akhiri kajian kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Ustaz